Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal. Pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan presentasi UTS Grafika Komputer, yaitu melakukan presentasi terhadap algoritma DDA atau Digital Differential Analyzer. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis yang digunakan untuk memecahkan masalah. Langkah-langkah di dalam algoritma harus logis. Ini berarti hasil dari urutan langkah-langkah tersebut harus dapat ditentukan karena benar atau salahnya. Langkah-langkah yang tidak benar dapat memberikan hasil yang salah menurut Donald E. Knuth dalam bukunya berjudul The Art of Computer Programming. Garis dibuat dengan menentukan dua endpoint atau posisi titik awal dan akhir suatu garis. Kemudian peralatan output membuat garis sesuai posisi titik-titik tersebut. Untuk peralatan analog seperti plotter atau random scan display garis lurus dapat dihasilkan dengan halus. Pengertian garis menurut leksikon grafika adalah benda dua dimensi tipis memanjang, sedangkan Lillian Garrett itu mendefinisikan garis sebagai sekumpulan titik-titik yang bila dideretkan maka dimensi panjangnya akan tampak menonjol dan sosoknya disebut dengan garis. Masuk ke dalam algoritma DDA. Algoritma DDA adalah algoritma pembentukan garis berdasarkan perhitungan dx maupun dy menggunakan rumus dy sama dengan m dikali dx. Garis dibuat dengan menentukan dua endpoint, yaitu titik awal dan juga titik akhir. Semua koordinat titik yang membentuk garis-garis diperoleh dari perhitungan, kemudian dikonversi menjadi nilai integer. DDA adalah garis yang membentang antara dua titik P1 dan P2, di mana kedua titik ini membentuk sudut yang besarnya sangat bervariasi. Bekerja atas dasar penambahan nilai X dan Y, di mana pada garis lurus turunan pertama dari X dan Y adalah konstanta. Berikut adalah langkah-langkah pembentukan garis menurut algoritma DDA, yaitu yang pertama tentukan dua titik yang akan dihubungkan. Tentukan salah satu titik sebagai titik awal X0 atau Y0 dan titik akhir X1 dan Y1. Pada titik awal dan titik akhir ini bisa diubah mau X1, Y1 atau X0, Y0 seperti pada contoh yang saya bawakan ini. Hitung delta X sama dengan X1 dikurang X0 dan delta Y sama dengan Y1 dikurang Y0. Tentukan step jarak maksimum jumlah penambahan nilai X maupun nilai Y dengan cara bila nilai delta Y lebih dari delta X, maka step yang digunakan adalah nilai delta Y. Bila delta X lebih besar daripada delta Y, maka step yang digunakan adalah nilai delta X. Lalu hitung penambahan koordinat piksel, yaitu X increment sama dengan delta X dibagi dengan step, dan Y increment sama dengan delta Y dibagi dengan step. Koordinat selanjutnya X ditambah X increment, lalu Y ditambah Y increment. Posisi piksel pada layar ditentukan dengan pembulatan nilai koordinasi tersebut. Ulangi step 6 dan 7 untuk menentukan posisi piksel selanjutnya sampai X sama dengan X1 dan Y sama dengan Y1. Lalu masuk ke algoritma DDA merupakan salah satu algoritma yang menggambarkan cukup sederhana. Berikut adalah bentuk garisnya. Yang pertama adalah garis cenderung mendatar. Gradien bernilai 0 kurang dari M dan kurang dari 1 piksel bertambah 1 pada sumbu X dan bertambah sebesar M piksel pada sumbu Y. Lalu ada cenderung tegak. Gradien bernilai M lebih dari 1 piksel bertambah 1 pada sumbu Y dan bertambah sebesar 1 dibagi M piksel pada sumbu X. Lalu kemiringan 45 derajat. Gradien bernilai M sama dengan 1 piksel bertambah 1 pada sumbu X dan bertambah sebesar 1 piksel pada sumbu Y. Contoh kasus dan simulasi. Ini adalah contohnya untuk menggambarkan algoritma DDA dalam pembentukan suatu garis yang menghubungkan titik 10, 10, dan 17, 6. Pertama-tama kita tentukan DX dan DY-nya, lalu cari step untuk mendapatkan X increment dan Y increment. Di mana kita bisa mendapatkan X0, di sini kan kita menggunakan X0 dan juga X1 atau Y0 dan juga Y1. Nah, kita bisa membuat
10 ini menjadi X dan Y, X0 dan Y0, dan 17 dan 16 ini adalah X1 dan juga Y1. Jadi delta X adalah X1 17 dikurang X0 10, sama dengan hasilnya 7. Lalu ada delta Y. Delta Y itu Y1 itu ada 16. Lalu ada Y0 itu 10. Jadi 16 dikurang 10 sama dengan 6. Selanjutnya hitung dan bandingkan nilai absolutnya. Karena dapat dilihat delta X dan hasil dari delta X dan delta Y itu sama dengan 766. Nah, untuk mencari stepnya itu, jika delta X lebih besar daripada delta Y, maka yang dipilih adalah delta X. Sebaliknya, jika delta Y hasil akhirnya lebih besar daripada delta X, maka nilai step yang digunakan adalah delta Y. Nah, di sini dapat dilihat untuk hasilnya itu lebih besar delta X karena hasilnya 7 dan delta Y adalah 6. Maka step yang digunakan adalah delta X atau sama dengan 7. Maka diperoleh X increment adalah 7/7. 7-nya itu dari dari delta X dibagi dengan step. Dan juga ada Y increment, yaitu adalah delta Y dibagi dengan step, yaitu 76 dibagi 7, yaitu 0,86. Ini adalah gambar tabel yang digunakan untuk mencari pertemuan titik akhir. Pada eh, tabel paling atas itu kita gunakan 10-10 itu sebagai titik awal. K ini adalah step keberapa. Jadi K ini dimulai ketika sudah ada pertambahan dari nilai X maupun Y, dari X0 dan Y0. Dimulai dari 10-10, K0 itu step pertama itu, pertambahan pertama itu yaitu 11 dan juga 10,86, karena 10 ditambah 1 untuk X-nya dan 10 ditambah 0,86 untuk Y-nya. Lalu kita bulatkan 10,86 ini menjadi 11, dan 11 itu kita pindah menjadi 11 juga di sini. Seterusnya seperti 10,86 ditambah 0,86, seterusnya sampai ketemu dengan nilai Y1. Y1 sebelumnya itu kan ada 16 dan sini X1-nya itu 17. Nah, X1 itu bertemu di step ke-6. Nah, di sini terdapat pertambahan 17 nilai akhirnya dan 16,02 untuk Y-nya. Maka titik akhir dari X dan Y itu adalah 17 dan 16. Dan ini adalah penggambaran dari step-step tadi. Terdapat 10-10 ini sebagai titik awal, lalu pertambahan pertama itu 11-11, 12-12, 13-13, lalu ada 14 dan 13, lalu naik lagi 14 dan 15, 15, 16, dan seterusnya naik terus. Ini sesuai dengan tabel sebelumnya. 10-10, 11-11, 12-12, 13-13, 14-13, 15-14, dan seterusnya hingga membentuk gambar seperti ini. Bagaimana kita bisa menggambar garisnya? Kita tarik garis awal di sini, lalu kita tarik sampai dengan ke ujung sini. Itu adalah garis dari hasil yang telah kita hitung barusan. Mungkin itu saya penjelasan dari saya untuk UTS algoritma eh, grafika komputer ini untuk algoritma DDA. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.